Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat otomotif di channel interaktif saya, channel Guru Kontekstual. Ya, di kesempatan hari ini saya ingin kita belajar bersama mengenai bagaimana mengecek komponen yang namanya kapasitor. Ya, tentunya sobat otomotif tahu bahwasanya kapasitor itu ada di beberapa bagian dari bagian sistem kelistrikan sepeda motor. Saya ambil contoh, ada beberapa bagian yang sudah saya tunjukkan di sini. Ada namanya flasher. Ya, flasher adalah satu komponen yang berfungsi sebagai pengatur jeda kedipan lampu sen. Kemudian ini ada namanya regulator atau rectifier, ya, atau kita sebut, ya, biasanya di bengkel umumnya kita sebut dengan kiprok. Lalu ada satu komponen lagi, kebetulan di sini saya tidak ada contohnya, yaitu di CDI atau CDI. Ya, baik, sebelum kita mulai melakukan pengecekan kapasitor, ada baiknya kita perhatikan dulu penjelasan saya sebelumnya. Ya, pada komponen sistem pengapian kita mengenal istilah yang disebut dengan CDI. Apa itu CDI? CDI singkatan dari kapasitor, ya, discharge ignition. Kalau ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fungsinya CDI itu adalah sebagai pengatur pengapian dengan menggunakan komponen disebut dengan kapasitor. Karena di sini ada komponen utama sebagai penyusunnya, yaitu kapasitor. Ya, baik. Apa itu kapasitor? Ya, kapasitor itu mudahnya adalah satu komponen yang berfungsi, komponen elektronik yang berfungsi menyimpan arus listrik sementara, atau dengan kata lain dalam waktu yang singkat. Ya, kapasitor ini mempunyai simbol, ya, kita tulis simbolnya dulu seperti ini, ya sobat otomotif. Kapasitor, kalau kita amati, dia mempunyai bentuk yang hampir mirip simbolnya dengan baterai. Ya, kita tahu baterai itu adalah sama, yaitu komponen kelistrikan yang berfungsi menyimpan arus listrik permanen atau dalam jangka waktu cukup lama. Sedangkan kapasitor dalam jangka waktu yang pendek atau temporally atau singkat. Jadi ini temporally atau singkat. Sedangkan baterai itu mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kapasitor, yaitu menyimpan arus listrik dalam jangka waktu yang cukup lama atau permanen.
Untuk simbolnya sendiri, baterai simbolnya seperti ini ya sobat otomotif. Jadi ini agak membedakan antara simbol baterai dan kapasitor. Ini adalah C, ini adalah baterai. Ya, baik, untuk mempermudah pengecekan kita mengenai bagaimana menganalisa kapasitor itu keadaannya baik atau tidak. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kapasitor sobat otomotif. Ini contoh kapasitor. Kemudian ini juga saya sudah siapkan bongkaran dari flasher. Kalau sobat otomotif perhatikan di sini juga ada kapasitornya. Ya. Oh ya, perlu sobat otomotif ketahui bahwasanya kapasitor itu mempunyai satuan. Jadi dia biasanya mempunyai satuan. Yang pertama adalah satuan tegangan. Ya, volt. Nah, jadi kalau sobat otomotif beli pasti di sini akan tertera satuan tegangan berapa volt. Ini contoh tertera adalah 400 volt. Kemudian di sini ada contoh yang lain tertera adalah sama, ini 400 volt. Kemudian ada satuan yang lain namanya satuan kapasitansi. Ya, kapasitansi itu kemampuan kapasitor ini untuk menyimpan arus listrik. Semakin kapasitansinya besar, dia akan mampu menyimpan arus listrik yang cukup lama. Semakin kecil kapasitansinya, maka dia akan menyimpan arus listrik dalam waktu yang semakin singkat. Ya, sobat otomotif perlu ketahui bahwasanya satuan kapasitansi itu umum dikenal dengan satuan farad atau F. Kalau tegangan itu volt, satuannya V. Sedangkan untuk kapasitansi dari kapasitor ini satuannya adalah farad. Di sini terbaca 4,7 mikrofarad. Kemudian ini contoh yang lain adalah 6,8 mikrofarad. Ya, untuk mengecek kapasitor kondisinya baik atau tidak, misalkan saya contohkan pada flasher ini ya. Jadi ini flasher yang saya bongkar. Di dalamnya ditemukan kapasitor juga. Ini contoh flasher yang belum saya bongkar. Kalau saya bongkar, dalamnya seperti ini ya sobat otomotif. Ya, kalau kita perhatikan di dalam flasher ini banyak sekali komponen elektronika. Ada resistor, ada kapasitor sendiri, dan ada yang namanya kumparan atau kita biasa sering sebut di bengkel nyebutnya spool atau lilitan. Di sini tertera tegangan kerjanya 12 volt karena dia untuk sepeda motor ya, kebetulan ini kan tegangan kerja yang diberikan sesuai dengan tegangan baterai 12 volt. Kemudian untuk mikrofaradnya atau kapasitansinya adalah 2300 mikrofarad. Ya, jadi inilah yang berfungsi mengatur kedipan lampu sen. Semakin kapasitansinya besar, maka lampu sen akan berkedip lebih lambat. Apabila kapasitor ini kapasitasnya kecil, kedipannya akan semakin cepat. Jadi mungkin sobat otomotif bisa memodifikasinya. Kalau ingin memodifikasi agar sennya lebih cepat, kapasitor ini bisa Anda kecilkan satuannya atau ukurannya. Kalau pengen lebih lambat, berkebalikan dengan yang tadi, Anda bisa tambahkan atau
perbanyak muatan kapasitornya atau ukuran satuan kapasitansinya. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah dilepas, ini Anda lepas ya. Di dalam CDI juga ada. Ini kebetulan saya punya contoh. Ini adalah regulator atau rectifier atau kita sering sebut dengan kiprok. Ini kebetulan sudah satu sistem, tidak bisa dibongkar. Ini saya contohkan untuk mempermudah sobat otomotif mengetahui bahwasanya di dalam flasher ini ya, kalau dibongkar dalamnya adalah komponen sebagai berikut. Ada kapasitor, ada spool, dan ada resistor. Baik, setelah sobat otomotif melepas bagian kapasitor ini, maka akan sobat otomotif temukan kapasitor dalam bentuk seperti ini. Ya, ini saya lepas, kemudian saya ukur nanti menggunakan alat ukur kelistrikan kita yang sering kita gunakan, yaitu avometer atau multi tester. Baik, untuk melakukan pengukuran kita siapkan multi tester ya sobat otomotif. Saya sudah ada multi tester di sini. Kita gunakan multi tester tipe analog. Kenapa demikian? Untuk mempermudah ya, nanti kita melihat hasilnya. Jadi dengan multi tester analog nanti akan kita bisa lihat pergerakan jarumnya. Ya, seperti biasa, multi tester kita lakukan kalibrasi sobat otomotif. Ini multi tester sudah saya sambung dengan, ya mungkin sobat otomotif sering temukan ya, dengan bentuk seperti namanya capit buaya. Ini mudah membuatnya ya, Anda bisa merangkainya. Kemudian ujung yang lain, probe yang lain, saya juga sudah sambungkan dengan capit buaya, warnanya sama hitam. Ya, sebelum sobat otomotif melakukan pengukuran, ada baiknya sobat otomotif melakukan yang namanya kalibrasi seperti biasa. Sobat otomotif, kita putar pada selektor switchnya ini pada kali 1 ohms. Lalu langkah selanjutnya kita hubungkan probe positif dan negatif seperti sobat otomotif. Nah, lalu sobat otomotif silakan perhatikan jarum pada multi tester. Apakah sudah tepat di angka 0 pada skala hambatan atau tahanan. Ingat ya sobat otomotif, skala hambatan atau tahanan itu terletak di bagian atas. Jangan membaca skala yang lainnya. Ya, skala hambatan hanya ada satu. Di bawah ini adalah skala tegangan, dan yang paling bawah itu adalah skala arus listrik. Baik, setelah kita hubungkan probe positif dan negatif, silakan amati apakah jarum tepat di angka 0 pada skala hambatan. Jika kurang tepat, silakan sobat otomotif lakukan penyetelan. Di sini ada knob, atau mudahnya kita di elektronik nyebutnya adalah potensio. Kita putar ke kanan dan ke kiri sehingga jarum akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, nah, perhatikan ya sobat otomotif, jarumnya bergerak. Kita tepatkan dia pada angka 0 ini, garis titik 0 ini. Ya, kalau sudah dirasa tepat berarti alat siap digunakan. Baik sobat otomotif, untuk mengecek kapasitor ya, pertama-tama
Oh ya, sobat otomotif perlu tahu bahwasanya kapasitor tuh punya kutub atau polaritas. Ya, kutub itu ditandai dengan garis. Kalau ada garisnya itu adalah kutub negatif ya sobat otomotif. Ini negatif. Dengan kata lain, kutub yang berlawanan pasti positif yang tidak ada garisnya. Contoh lain ini sama. Kalau ada garisnya seperti ini adalah kutub negatif. Sedangkan kutub yang berlawanan pasti kutub positif. Ya, selanjutnya sobat otomotif putar ya untuk bisa melihat pergerakan jarum ini. Ya, pergerakannya seperti apa? Silakan putar di skala hambatan yang paling tinggi. Ya. Kemudian sobat otomotif silakan tempelkan dua ujung probe dari multitester ini pada kapasitor. Ya. Anda lihat jarum bergerak kemudian kembali ke posisi semula. Artinya apa? Artinya kapasitor ini mampu menyimpan muatan dalam waktu singkat. Karena ketika kita cek terbaca bergerak ke kanan kemudian kembali ke semula. Untuk melihat pergerakannya kembali, sobat otomotif bisa putar atau balik kutubnya. Nah, jarum akan kembali semula dan lama-lama muatan akan mendekati 0. Ya. Kita ulang lagi sobat otomotif. Nah, bergerak kemudian dia kembali ke hambatan atau tahanan yang paling besar. Artinya apa? Artinya rangkaian terbuka. Jadi cara kerja dari kapasitor ini hampir seperti baterai ya. Jadi kalau dicas atau diberi muatan listrik, dia akan menyimpan arus listrik sesuai dengan kemampuannya. Sama kapasitor ini kalau diberi muatan ya, tadi ketika kita balik seperti ini, kita memberikan muatan. Ya, jarum akan kembali ke posisi awal. Kemudian kembali lagi muatannya penuh. Selanjutnya kalau kita balik, dia akan mengosongkan muatan. Kita lihat ya sobat otomotif. Nah, jadi ketika sudah penuh, dia akan membuang muatannya sehingga jarum multitester akan kembali ke posisi semula. Ya, sebenarnya kapasitor ini adalah suatu baterai yang sudah termodifikasi. Jadi simbolnya saja tadi mirip ya sobat otomotif. Nah, perhatikan simbolnya hampir mirip. Jadi yang membedakan hanya kemampuannya saja. Sedangkan untuk satuannya sama, baterai juga mempunyai satuan volt. Kemudian dia mempunyai satuan yang lain yaitu kemampuan memuat arus listrik dalam ampere atau A. Ya, saya akan mengkontekstualisasikan, saya akan mencontohkan, saya akan melakukan pengecekan tegangan baterai ya sobat otomotif. Kita perhatikan sama-sama. Untuk mengecek tegangan jangan lupa sobat otomotif putar multitester pada VDC. Saya mencontohkan ini ada punya baterai, ini juga sama baterai ya. Untuk mengukur tegangan baterai
Jangan lupa sobat otomotif putar multitester pada skala VDC, karena ingat kita mengukur tegangan. Ya, langkah selanjutnya silakan tempelkan ini baterai ya. Sudah saya lepas, kemudian kita tempelkan ujung-ujungnya. Sobat otomotif akan melihat skala akan bergerak ya, alias jarum ini menunjukkan nilai atau value tertentu. Jadi di sini terbaca tegangan baterai adalah 3,2 volt ya, 3,2 volt. Nah, kita gunakan skala tegangan 3,2 volt. Selama muatan baterai ini masih ada, jarum tidak akan kembali ke posisi semula. Namun apabila muatan baterai mulai habis, jarum akan bergerak menuju ke kiri seperti kapasitor tadi. Itulah kenapa baterai dan kapasitor ini ya mempunyai kemampuan yang berbeda. Untuk baterai dia menyimpan arus yang cukup lama sehingga jarum tetap bertahan pada skala awal sampai muatannya habis, baru dia akan kembali ke sebelah kiri atau 0 volt. Ya, itu sedikit perbedaan ya sobat otomotif antara kapasitor dan baterai. Meskipun pada kenyataannya atau prakteknya fungsi baterai dan kapasitor itu hampir mirip atau hampir sama. Yang membedakan hanya pada kemampuannya menyimpan arus. Ya, kalau kita lepas, jarum akan kembali ke awal. Baik sobat otomotif, saya akan praktekkan menggunakan baterai yang lain. Cuma ini saya ada contoh baterai remote atau bisa menggunakan baterai jam kalau sobat otomotif punya di rumah. Saya akan praktekkan mengukur tegangannya. Posisi selektor masih tetap sobat otomotif, jangan Anda geser. Kita lihat berapa nilai tegangannya. Tempelkan di sini tabungan. Ya, terbaca 1 volt. Ya, kalau sobat otomotif ingin melihat pergerakan jarum lebih detail atau lebih teliti, bisa diturunkan switch selektornya ke tegangan di bawah 10 volt. Di sini ada 2,5 volt. Kita cek sobat otomotif berapa tegangannya. Ya, di sini terbaca 1,5 volt, sama seperti yang tadi kita baca di awal. Anda perhatikan jarum tetap posisi stabil ya sobat otomotif, tidak kembali ke awal. Kenapa demikian? Karena baterai ini masih menyimpan muatan listrik. Berbeda dengan kapasitor, dia hanya menyimpan dalam waktu yang singkat, sehingga ketika kita cek seperti ini, jarum akan kembali ke posisi awal dalam waktu beberapa saat. Karena ingat bahwasanya kapasitor hanya menyimpan muatan listrik dalam waktu yang singkat atau temporary. Sedangkan baterai, kalau sobat otomotif perhatikan, menyimpan muatan arus listrik dalam waktu yang cukup lama. Selama baterai ini ada muatan, maka jarum pada multi tidak akan bergerak kembali ke 0 volt atau kembali ke awal. Ya, demikian sobat otomotif sedikit perbandingan antara
baterai dan kapasitor, meskipun pada penggunaannya ada beberapa komponen yang difungsikan sebagai alat bantu dari baterai, yaitu kapasitor, karena fungsinya hampir mirip atau hampir sama. Ya, jadi sobat otomotif sekarang sudah mulai bisa mengenal ya, membedakan atau istilahnya menentukan kapasitor dalam keadaan baik atau tidak. Ditandai dengan ketika Anda cek nilai kapasitansinya, ya, dia akan kembali ke posisi awal setelah diberikan muatan. Kita perhatikan sobat otomotif. Nah, dia kembali ke posisi awal. Kita balik lagi, dia kembali ke posisi awal. Nah, sampai muatannya penuh, naik. Kemudian kita kosongkan, kita perhatikan, dia kembali secara cepat. Jadi itu sedikit perbedaan antara kapasitor dan baterai, dan bagaimana cara mengeceknya. Ya, jenis-jenis kapasitor juga bermacam-macam ya sobat otomotif, namun yang umum kita temukan bentuknya seperti ini ya. Ya, ini namanya ELCO, elektrolit kondensor. Ya, ada beberapa jenis kapasitor yang lain di pasaran, ada kapasitor jenis keramik, namun tidak saya bahas di sini karena untuk memperkecil pembahasan biar tidak sampai ke mana-mana. Ya, itu sedikit sobat otomotif cara mengecek kapasitor. Jadi kalau Anda mengecek kapasitor, ya, ini saya contohkan lagi. Ya. Kalau karakteristiknya tidak seperti ini, ketika diberikan muatan dia tidak kembali ke semula atau jarum berhenti di sini, berarti dia short. Kalau dia kembali ke semula setelah diberi muatan, berarti dia normal. Ya, itu kapasitor dalam keadaan yang baik, seperti yang kita lihat di sini. Atau misalkan Anda cek ya sobat otomotif, jarum tidak bergerak sama sekali, lah itu menandakan bahwasanya kapasitor dalam keadaan terbuka, atau bisa dikatakan juga rusak. Nah, jadi karakteristik kapasitor yang betul adalah ketika diberi muatan seperti ini sobat otomotif. Nah, dia mengisi muatan naik, kemudian kalau kita balik dia akan mengosongkan muatan. Nah, seperti ini sobat otomotif. Itu karakteristiknya menunjukkan kapasitor dalam keadaan good atau baik atau alias normal. Sedangkan yang tidak baik, dia ketika diberi muatan, misalkan jarum berhenti di sini, stuck atau tidak mau turun. Dan sebaliknya, apabila jarum berhenti di sini tidak bergerak sama sekali, itu juga menandakan bahwasanya kapasitor dalam keadaan rangkaian terbuka atau terputus. Kalau yang awal tadi ketika dia berhenti di sini itu short, kalau dia berhenti tidak bergerak jarumnya, berarti kapasitor dalam keadaan terbuka. Baik sobat otomotif, itu sedikit penjelasan saya mengenai kapasitor. Semoga dari hal yang sedikit ini mengenal kapasitor ya di beberapa komponen otomotif. Karena terpasang kapasitor, kita akan bisa mengetahui kondisi kapasitor dalam keadaan baik atau rusak. Demikian sobat otomotif yang ingin saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran guru otomotif, guru kontekstual untuk materi kelistrikan yang lainnya. Saya akhiri, selamat berkarya, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.